Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Control System untuk topik yang keempat, Designing and Evaluating Management Control System bersama Bambang Leo-Handoko. Nah, apa yang kita pelajari di topik yang keempat ini? Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana mendesain dan mengevaluasi manajemen control system. Frase utama manajemen control system. Pertama, tentu kita mesti tahu visi dan misi organisasi ya. Karena ini akan menjadi pedoman dalam berjalannya suatu organisasi. Pada dasarnya, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem perencanaan kegiatan-kegiatan. Nah, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem implementasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan. Nah, urut-urutannya seperti apa ya? Kita punya 4 langkah visi organisasi. Yang pertama, perumusan strategi dahulu. Jadi bagaimana top manajemen merumuskan strategi ya. Strategi seperti apa sih yang mau kita terapkan, yang mau kita pakai di organisasi. Kalau perumusan strategi sudah ada, baru perencanaan strategik. Jadi perencanaan strategik ini kita membuat perencanaan bagaimana supaya perumusan strategi yang pertama itu bisa tercapai. Strateginya sudah ada, bagaimana kita membuat program ya. Program kerjanya seperti apa untuk mencapai dari perumusan strategi tadi. Kita tahu antara visi dan misi kan perbedaannya adalah visi itu yang sesuatu visioner dalam artian jangka panjang ya. Misalkan 5 atau 10 tahun ke depan ya, apa sih yang mau dicapai perusahaan atau organisasi. Organisasi itu ingin seperti apa 5 atau 10 tahun ke depan ya di masa yang akan datang. Nah, misi adalah langkah-langkah kecil bagaimana untuk mencapai dari visi. Nah, setelah program kerja tercapai, ingat jangan lupa setiap program kerja butuh biaya. Ya. Nah, disinilah yang namanya kita menyusun anggaran atau budget. Ya. Karena pasti setiap program ya butuh biaya. Nah, bagaimana kita mencapai program tersebut? Anggarannya kita susun ya. Kira-kira budgetnya berapa seperti itu. Nah, ada pertimbangan dalam desain sistem pengendalian manajemen. Pada dasarnya tidak ada suatu desain sistem yang baik atau buruk. Jadi desain sistem pengendalian manajemen ini bukan sesuatu yang saklek dalam arti sesuatu yang harus seperti itu ya. Tetapi yang ada itu sebenarnya adalah suatu desain sistem yang pas dalam arti fit dengan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh suatu organisasi. Jadi sistem yang sama nggak bisa diterapkan di dua organisasi yang berbeda gitu. Tergantung kondisinya ya. Seperti itu. Lingkungan bisnis ibaratnya suatu teritorial yang kita menjelajahinya itu diperlukan suatu peta. Peta yang menggambarkan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Jadi petanya bisa beda-beda gitu. Kondisi yang dihadapinya tiap perusahaan beda-beda. Resourcesnya kan bisa beda-beda ya. Ya kalau resourcesnya banyak, resourcesnya sedikit, tentu kan penggunaannya nanti perencanaannya juga akan disesuaikan. Nah, yang terpenting adalah kita mengevaluasi. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, kita melakukan budgeting, kita evaluasi kembali gitu. Evaluasi sistem pengendalian manajemen itu merupakan pemahaman serta pengujian. Jadi kita menguji terhadap apa? Tahapan-tahapan proses tadi yang sudah kita buat. Kan ada 4 tahapan tadi ya. Dengan cara menilai dan menguji tahapan tersebut, maka kita akan memperoleh kesimpulan tentang adanya resiko dan kelemahan suatu sistem. Pemahamannya biasanya menggunakan cara-cara audit. Karena kita audit itu kan kita berarti memeriksa ya, mengevaluasi. Di antaranya apa? Misalkan permintaan keterangan ya, kita melakukan inquiry, kita melakukan verifikasi ya, verifikasi kepada dokumen maupun kepada orang yang bersangkutan, dan juga kita melakukan observasi, datang langsung ke situsnya, datang langsung ke perusahaan, organisasi, dan kita lihat langsung sistemnya bagaimana. Nah, standar evaluasi sistem pengendalian manajemen, auditor harus mempunyai pemahaman atas sistem pengendalian internal audit dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Jadi auditor mesti memahami hal itu ya, pengendalian intern di organisasi tersebut. Ada beberapa pilihan kontrol ya atau choice of control, yaitu misalkan apakah manfaat yang potensial dari segi tight control atau kontrol yang ketat. Apa biaya-biaya yang ada di situ dan adakah kemungkinan efek samping yang berbahaya dari penerapan pengendalian. Oke, tentu lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di lecture notes, PowerPoint maupun textbook yang kita gunakan dalam perkuliahan ini ya. Tentu teman-teman juga bisa bertanya dan menjawab di forum diskusi. Oke,
Terima kasih untuk topik yang keempat ini. Selamat belajar, tetap semangat.